Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Yofian Wijaya, Prodi Kesehatan Masyarakat, Penjuruan K3 Universitas Pekalongan. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit mempresentasikan teman-teman tentang identifikasi bahaya yang ada di lingkungan kerja pengelasan. Sebelum untuk melangkah yang lebih jauh, kita bakal sedikit korek untuk pengertian apa sih tentang bahaya itu. Jadi bahaya itu gini teman-teman, suatu kejadian atau sumber bahaya peristiwa yang ada di lingkungan tersebut yang mana menimbulkan efek cedera atau menimbulkan rasa sakit atau yang bisa disebut penyakit akibat kerja dan bahkan bisa terjadi kematian. Selain dari penjabaran tersebut, bahaya juga dapat diartikan suatu aktivitas yang dapat menimbulkan atau berpotensi kerusakan baik lingkungan, benda, harta, atau manusianya. Mengenai bahaya dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada bahaya keselamatan. Bahaya keselamatan berfokuskan pada manusia dikala pengerjaan suatu proses kegiatan di tempat kerja. Bahaya keselamatan terbagi menjadi tiga teman-teman. Yang pertama ada mechanical hazard, suatu bahaya yang menimbulkan dampak seperti tertusuk, terpotong, terjepit, tergores, dan semacamnya. Yang kedua ada electrical hazard, merupakan bahaya yang terjadi berupa semacam sengatan listrik dan semacamnya. Dan yang terakhir ada bahaya chemical, ini bahaya dari bahan kimia, baik benda padat, cair maupun gas yang bersifat mudah terbakar, meledak, ataupun korosif. Mari kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu bahaya kesehatan. Bahaya kesehatan merupakan potensi bahaya yang menimbulkan dampak jangka panjang pada kesehatan dan bahkan menyebabkan sakit akibat kerja, semisal kehilangan pendengaran karena suara berisiknya yang ada di tempat kerja, terjadinya masalah pernapasan yang disebabkan paparan zat kimia atau bahkan sampai cedera sendi. Bila mana bahaya dikelompokkan berdasarkan jenis bahaya kesehatan itu terbagi menjadi 5 teman-teman. Yang pertama ada bahaya kimia. Mengenai bahaya kimia tersendiri itu dapat berupa uap, cairan, gas, dan macam sebagainya. Itu yang dapat membahayakan tubuh kita teman-teman. Oke, kita lanjut ke bahaya yang kedua, yaitu bahaya biologi. Nah, sedangkan untuk bahaya biologi tersendiri, itu dapat berubah semacam virus, bakteri, dan makhluk hidup yang lainnya atau organisme. Dari bakteri atau virus tersebut dapat menginfeksi pada organ atau tubuh kita, teman-teman. Bila divariasikan, ini sebagai contoh saja, seperti hepatitis, influenza, dan masih banyak lagi teman-teman. Sekarang kita masuk ke bahaya yang ketiga, yaitu bahaya fisika. Bahaya fisika dapat berupa suatu energi yang cukup kuat yang membahayakan bagi tubuh kita, berupa radiasi, getaran, cahaya, panas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada bahaya ergonomis, meliputi cara kerja, posisi badan atau duduk yang kurang nyaman, serta posisi desain yang terlalu buruk atau gimana, itu yang menjadikan permasalahan baru. Nah, yang terakhir ada bahaya psikologi. Ini ada hubungan antar secara personal, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, berupa contoh beban kerja yang berlebihan, menjadikan stres dan semacamnya. Menanggapi video yang saya sajikan terkait proses tahap pengamplasan dalam pengerjaan pengelasan, dapat dilihat bahwasanya ada potensi bahaya di tempat tersebut, di antaranya termasuk dalam jenis, faktor, dan sumber bahaya. Terkait jenis dan faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja tersebut, baik berupa fisika, kimia, biologi, psikologi, maupun ergonomi, itu dapat disebutkan teman-teman. Seperti bentuk fisika, kita berupa mendapatkan
bahaya panas, terpapar sinar radiasi maupun mendapat gangguan pendengaran karena bisingnya suara, serta ada paparan debu karena kimia dan benda cair maupun benda padat, maupun juga ada biologi dari bakteri maupun jamur yang ada di tempat kerja, itu yang menyebabkan bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja tersebut. Dan juga ada bahaya psikologi yang menjadikan pikiran stres, beban kerja yang berlebih, didorong posisi ergonomis yang kurang nyaman yang menjadi badan pegal dan cepat capek maupun cedera atau bagaimana semacamnya. Sedangkan potensi berdasarkan sumbernya ada 3: manusia, peralatan maupun instalasi bangunan dan bahan baku. Manusia berpotensi bahaya terkena luka, lebam, tergores, tergelincir dan semacamnya. Nah, untuk peralatan dapat terkonsleting, kebakaran ataupun gosong dan sebagainya. Yang mana juga bahan baku memiliki potensi bahaya berupa thinner yang dapat mudah meledak serta mudah terbakar, atau semacam benda padat yang lainnya yang cepat merambat, dan potensi bahaya yang lain. Dengan kata lain, pembahasan kali ini dimaksudkan sebagai inspeksi pada sistem manajemen K3. Mengapa? Karena bertujuan guna mengetahui potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja, teman-teman. Maka dapat dilakukan berupa tindakan preventif atau pencegahan bahaya yang ada di tempat kerja, sebagaimana tetap menggunakan APD berupa masker, sarung tangan, kacamata, dan masih banyak lagi. Hal itu ini sangat penting untuk di pengelasan, karena dari masker sendiri untuk melindungi atau meminimalisir potensi debu masuknya ke dalam paru, yang mana dapat mengalami gangguan paru atau fungsi paru atas pengendapan debu yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang pastinya sebelum kita mengawali kegiatan, sebaiknya kita tetap harus memanjatkan doa untuk perlindungan, dan kita harus tetap semangat, optimis selalu. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.